Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya dalam pembahasan TPS ya, untuk paket yang kedua ini, melanjutkan dari paket pertama yang kemarin ya, kita masuk ke paket yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang soal pertama. Ya, untuk soal nomor satu, kita punya ditentukan pernyataan jika ia dapat mengerjakan soal ini, maka ia lulus. Di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan pertama, negasi dari pernyataan di atas adalah ia dapat mengerjakan soal ini tetapi tidak lulus ya. Untuk mengubah ke bentuk negasi, kita harus cari tahu dulu ya, cari tahu dulu rumus untuk ekuivalen. Ini kan bentuknya pernyataan logika matematik. Jika maka ya. Jika maka itu kan bentuknya seperti ini ya. Jika P, maka Q gitu ya, bentuknya ini. Ini implikasi. P-nya yang mana? P-nya itu yang ia dapat mengerjakan soal. Ini P-nya. Ia dapat mengerjakan soal ini dan Q-nya adalah ia lulus. Ya, ini P dan yang ini Q. Oke? Nah, untuk yang ini negasi dari pernyataan kita perlunya negasi. Nah, bentuk jika P maka Q, P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi kalau kita suruh nyari negasi, berarti negasi dari P maka Q itu ekuivalen dengan P dan negasi Q ya. P-nya di sini apa? P-nya itu ia dapat mengerjakan soal. Negasi Q lawan dari ia lulus apa? Tidak lulus. Berarti kalau pernyataannya bentuknya kayak gini, berarti ia dapat mengerjakan soal dan ia tidak lulus. Nah, tetapi itu adalah kata penghubung lain selain kata dan ya. Jadi ia dapat mengerjakan soal ini dan tidak lulus. Jadi pernyataan satu benar ya. Oke, kita periksa satu-satu pernyataannya ya. Yang kedua, inverse dari pernyataan di atas adalah jika ia tidak dapat mengerjakan soal ini, maka ia tidak lulus. Nah, bentuk inverse dari bentuk jika P maka Q, inverse-nya itu adalah negasi P maka negasi Q. Berarti negasi atau lawan dari ia dapat mengerjakan soal berarti ia tidak dapat mengerjakan soal. Negasi dari Q berarti ia tidak lulus. Berarti pernyataannya, jika ia tidak dapat mengerjakan soal, maka ia tidak lulus. Sama seperti pernyataan 2, benar juga ya. Kayak pernyataan 2 benar juga. Baik, berikutnya untuk yang ketiga, converse. Nah, untuk converse, rumusnya itu adalah jika Q, maka P. Jadi dibalik. Q-nya di sini adalah ia lulus. P-nya ia dapat mengerjakan soal. Berarti pernyataannya jika ia lulus, maka ia dapat mengerjakan soal. Berarti pernyataan yang ketiga pun benar juga ya. Oke, ini benar juga. Berikutnya yang keempat, kontraposisi. Nah, rumus untuk kontraposisi adalah dari sini ya, jika P maka Q, maka rumusnya itu adalah negasi Q maka negasi P. Di sini negasi Q-nya lawan dari ia lulus, ia tidak lulus. Lawan dari ia dapat mengerjakan soal, maka ia tidak dapat mengerjakan soal, gitu ya. Berarti jika ia tidak lulus, maka ia tidak dapat mengerjakan soal. Di sini jika ia tidak lulus, maka ia dapat mengerjakan soal. Bukan ya, harusnya ada kata tidak di sini. Harusnya jika ia tidak lulus, maka ia tidak dapat mengerjakan soal. Berarti pernyataan yang keempat ini salah ya. Oke, ini rumusnya masing-masing ya, harus dihafalkan ya. Ini rumus-rumusnya untuk ini kontraposisi, ini converse, yang ini inverse, dan ini ekuivalen untuk yang apa namanya itu implikasi, dan ini bawahnya negasi ya. Oke, jelas. Sebenarnya sih kalau misalkan mau langsung pengerjaannya juga boleh ya. Jadi kita ngerjain dulu yang satu benar, terus periksa yang empat salah. Oke, kemungkinannya berarti cuma A atau B ya. Kemungkinannya itu. Kemudian periksa yang kedua. Kalau yang kedua benar berarti yang A jawabannya. Jadi nggak harus satu-satu kayak gini semua diperiksa. Ini diperiksa satu-satu untuk menunjukkan cara mengerjakannya gimana. Oke? Jelas ya?
Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, di nomor 2 ini kita punya soal, sebuah tali dengan panjang 1,5 meter dipotong menjadi 3 bagian. Berapa panjang tiap potongannya? Di sini kita punya dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, panjang salah satu potongan 20 cm. Nah, pernyataan yang kedua, jumlah panjang dari dua potongan sama dengan panjang potongan ketiga. Oke, ini kita nyari pernyataan satu cukup, ataukah harus digabung kedua-duanya, atau hanya pernyataan dua aja gitu ya. Nah, di sini kita punya tali dengan panjang 1,5 meter. Oke, kita gambarkan dulu ilustrasinya ya. Kita gambar dulu ilustrasi, ini kita punya tali, ini panjang 1,5 meter atau 100 berapa? 50 cm ya. 150 cm ini panjang talinya. Kemudian dibagi atau dipotong menjadi 3 bagian. Nah, berapa panjang tiap potongannya? Kita pengen nyari. Oke, ini potong misalkan segini ya. Ini potongan pertama sampai sini. Nah, ini potongan pertama. Terus ini misalkan potongan yang kedua. Nah, ini kedua dan ini ketiga. Ini 1, 2, 3. Kita potongan pertama misalkan jadi apa ya? X aja ya. Ini X. Potongan yang kedua misalkan Y. Potongan yang ketiga misalkan dapatnya Z ya. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 150. Nah, pernyataan pertama, panjang salah satu potongan 20 cm. Oke, 20 cm pendek juga ya. Kita anggap aja lah untuk yang X ini ambil misalkan panjangnya itu 20 cm. Nah, apakah dengan pernyataan satu saja kita bisa nyari Y dan Z-nya? Y-nya berapa, panjang Y-nya berapa, panjang Z-nya berapa? Bisa ketahuan kalau cuma X sama dengan 20 aja? Enggak ya, karena di sini keterangannya cuma gini doang. Kalau misalkan ada keterangan tambahan mengikuti aturan barisan aritmatik atau barisan geometri baru bisa langsung ya, walaupun cuma dapat X-nya doang. Tapi kalau misalkan kayak gini nggak ada aturan sama sekali, ini kita nggak bisa nentuin Y dan Z-nya. Jadi pernyataan satu tidak cukup nih, ini nggak cukup. Ya, coba kita lihat atau kita lirik pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, jumlah panjang dari dua potongan sama dengan panjang potongan ketiga. Berarti maksud dari pernyataan yang kedua adalah yang ini ya, X tambah Y sama dengan Z. Ya, X tambah Y sama dengan Z. Sedangkan di persamaan yang awal kita punya X tambah Y tambah Z sama dengan 150 ya. X tambah Y-nya sama dengan Z. Kalau kita substitusi berarti Z tambah Z dapatnya apa? 2Z sama dengan 150. Berarti Z-nya sama dengan berapa? 75 gitu ya. Dapatnya 75. Apakah dengan Z75 ini bisa mencari panjang X dan panjang Y kalau X dan Y-nya nggak diketahui? Nggak bisa ya, nggak bisa. Sama seperti permasalahan yang pertama, X-nya doang ini diketahui, Y dan Z-nya kita nggak tahu berapa. Ini pun sama, Z-nya diketahui, tapi X dan Y-nya nggak. Ya. Maka ini pun pusing gitu ya, nggak dapat. Berarti kita gabungkan pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, kalau pernyataan satunya kita gabungkan, kita substitusi X-nya 20 ke sini, berarti 20 ditambah Y sama dengan Z. Gitu ya. 20 tambah Y sama dengan Z. Gitu. Ini kalau kita gabungkan ya ke persamaan yang pertama. Dapat ini persamaannya. Kemudian dari persamaan yang pertama ini ya, dari yang pernyataan pertama, panjang salah satu potongan 20 cm. Berarti kalau ini kita substitusi, nanti dapatnya 20 tambah Y tambah Z sama dengan 150. Berarti Y tambah Z sama dengan 150 kurangi 20 dapat 130. Dapat tuh ya. Nah, di sini ada Z-nya. Z-nya itu 20 tambah Y. Substitusi ke sini. Berarti Y sama dengan 20 tambah Y sama dengan 130. Berarti 20-nya pindah ruas. Berarti dapat 2Y sama dengan 110 ya. Berarti Y-nya berapa? 55. Nah, Y-nya dapat tuh. Y-nya dapat 55. Kita cari Z-nya. Masukin ke yang ini ya. Z itu kan katanya sama dengan 20 tambah Y. Y-nya 55. 20 tambah 55 dapat 75 gitu. Tuh dapat ya. Z-nya dapat, Y-nya dapat gitu ya.
kemudian X-nya udah ada. Nah, berarti pernyataannya harus digabungkan dua-duanya. Berarti jawabannya yang tepat yang mana? Yang C ya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya yang C, yang benar tuh, ya. Yang benar tuh yang C. Nah, sebenarnya sih nggak harus ngitung nyampe presisi dapat Y, Z-nya kayak gimana. Sebenarnya ini kan sistemnya harus ada dua persamaan. Karena dia ada dua pernyataan, berarti harus ada dua persamaan. Ada dua variabel, ya. Harus ada dua variabel. Nah, kalau misalkan udah dapat dua variabelnya ini dan satu lagi yang ini, udah dapat berarti ini bisa nyari nilai Y dan nilai Z-nya. Berarti dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab. Oke? Nggak harus nyari satu-satu. Ini mah pembuktian aja, ya pembuktian aja. Kita cari satu-satu bahwa dua pernyataan ini kalau digabung bisa menjawab gitu. Oke? Kita lanjut ke nomor 3. Ya, di nomor 3 kita punya soal ada 120 tunas tanaman yang harus ditanam di sebuah kebun buah. Andi dan Heni jika bekerja sama tanpa berhenti bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Andi jika dia bekerja sendiri menyelesaikan pekerjaan tersebut? Ya, ini bertanya waktu yang dibutuhkan oleh Andi ya. Pernyataan pertama, Henny menanam 3 tunas pada saat Benny menanam hanya sanggup sebanyak 2 tunas. Dan pernyataan yang kedua, Henny jika bekerja sendiri butuh waktu hingga 10 jam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya. Nah, kita periksa satu-satu ya. Untuk pernyataan yang pertama, Henny menanam 3 tunas pada saat Benny menanam hanya sanggup sebanyak 2 tunas. Pernyataan pertama ini agak aneh ya. Kenapa agak aneh? Di sini nggak diketahui waktu. Ya, nggak diketahui waktu. Henny menanam 3 tunas pada saat Benny menanam hanya sanggup sebanyak 2 tunas. Ini 3 tunas itu per berapa? Per menit kah? Per jam kah? Ya, atau per 10 jam? Atau per berapa gitu ya. Sedangkan yang kita butuhkan itu adalah waktu ya, bukan banyaknya. Ya, bukan banyaknya tunas. Otomatis pernyataan yang pertama ini apa ya, nggak cukup ya untuk menjawab pertanyaan. Oke, pernyataan yang kedua. Henny jika bekerja sendiri butuh waktu hingga 10 jam untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke. Eh, ini ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya gimana? Untuk yang bentuk kayak gini, 1/10 ya untuk Henny ya. 1/10 kecepatan kerja Henny ditambah ya ini kecepatan kerja Andi per A sama dengan nah kalau mereka bekerja bareng-bareng waktu yang dibutuhkan berapa? 6 jam berarti 1/6 gitu ya. 1/6. Berarti kita nyari A-nya berapa ya? 1/10-nya kita pindah ruas, dapat 1/A sama dengan 1/6 dikurang 1/10 gitu ya. Jadi 1/A sama dengan, nah ini kita samakan penyebut nih, berapa nih? 30 ya, 30 berarti ini 5 dikurangi 3, berarti 1/A sama dengan 2/30 atau sama aja dengan 1/15. Nah dari sini dapat A-nya itu adalah 15. Kecepatan si Andi ya. Berarti kalau sendiri dia butuh waktu 15 jam untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ya. Oke, jelas sampai sini ya. Berarti untuk pernyataan 2 cukup ya untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Ini lama waktu yang dibutuhkan Andi jika dia bekerja seorang diri. Berarti pernyataan 1 saja tidak cukup ya. Pernyataan 1 saja tidak cukup. Mana? Pernyataan 1 saja cukup? Enggak. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Di nomor 4 kita punya persamaan seperti ini ya. 0,0027 kali 10 pangkat X per 0,09 kali 10 pangkat Y sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Berapa nilainya? Nilai kurangnya Y dibandingkan X. Kata-katanya mungkin kurang, apa ya, nggak begitu familiar ya. Maksudnya adalah ini X kurang Y, maksudnya gitu ya. Ini berapa nilai kurangnya Y dibandingkan X ya, maksudnya itu adalah X dikurangi Y. Berapa nilai selisih X dan Y. Mungkin ini bahasa yang lebih, apa ya, lebih sering kita kenalnya adalah berapa nilai selisih Y dan X. Selisih antara Y dan X gitu ya.
Nah, di sini 0,027 ini kita ubah dulu ke bentuk 27 kali 10 pangkat ya. Di sini kan kita tulis dulu jadi 27 ya, di bawah atau di pinggir, di mana aja lah boleh. Ini 27 dikali 10 pangkat. Nah, karena ini nih 27-nya itu di belakang koma. Ini ada berapa banyak angka? Tuh 2, 3, 4, ada 4 angka di belakang koma. Berarti ini 10 pangkat min 4 ya. Kemudian dikali katanya 10 di pangkat X per, nah yang bawahnya 0,09 berarti ini sama aja dengan 9 dikali 10 pangkat min 2 gitu ya, karena ada dua angka di belakang koma. Kemudian dikali 10 pangkat Y, hasilnya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. 3 dikali 10 pangkat 8 gitu. Nah sekarang tinggal kita sederhanakan ya. 27 bagi 9 dapatnya 3 gitu ya. Ini 3 sama 3 ini kan coret ya, habis ya. Nah, sekarang 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat X ini kan pangkatnya dijumlah ya. Jadi 10 pangkat min 4 tambah X atau X dikurang 4 per yang bawah dengan cara yang sama. Jadi 10 pangkat Y dikurang 2. Hasilnya sama dengan 10 di pangkat 8. Kalau sudah, maka ini pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya di apa? Dikurangi ya. Pangkatnya dikurangi berarti dapat 10 di pangkat X dikurang 4, kasih kurung ini ya. Dikurangi dengan Y dikurang 4. Hasilnya sama dengan 10 pangkat 8. Oke, 10-nya kita coret nih ya. 10-nya kita coret, ambil pangkatnya aja. Berarti ini kita sederhanain X dikurangi Y ya. X kurangi Y min 4 kurangi, kok ini min 4 ini 2 ya, maaf salah tulis. Min 4 kurangi min 2, dapat min 2 ya, sama dengan 8, karena ambil pangkat ini aja. Min 2-nya kita pindah ruas, berarti X dikurangi Y sama dengan 10. Ya, berarti ini dia jawabannya ya. Jawabannya adalah yang B. Ya, kita lanjutkan ya ke nomor 5. Di nomor 5 ini kita udah mulai masuk ke soal berbahasa Inggris ya. Ini asik sekali ya bahasa Inggris. Ya, di sini kita punya the equation Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C is graphed in the standard X, Y coordinate plane below for real values of A, B, and C. Nah, when Y sama dengan 0, which of the following best describe the solution for X? Ya, ini maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu adalah katanya kita punya persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C yang digambarkan pada grafik koordinat XY seperti yang ada di bawah nih, yang ini ya. Bentuknya kayak gini. Ya. Untuk nilai real A, B, dan C katanya. Di A, B, dan C itu bilangan real ya, bisa pecahan, bisa bentuknya desimal, bisa bentuknya akar ya, intinya mah terserah ya. Terserah. Nah, ketika Y sama dengan 0 katanya di antara pernyataan yang A, B, C, D, E ini mana yang paling menggambarkan dari solusi untuk X ya. Jadi nilai X yang mungkin saat Y sama dengan 0 mana yang paling menggambarkan dari gambar tersini, yang ini ya. Ini mana yang paling menggambarkan. Yang pertama A di sini dua distinct positive real solution. Katanya memiliki dua solusi bilangan positif berbeda. Nah, di sini kita lihat aja, kan ketika Y sama dengan 0, dia itu kan titik berpotongan dengan sumbu X ya. Ketika di sini kan perpotongan terhadap sumbu X, ini nggak kelihatan ya, kita pakai yang merah aja tuh. Nah ini, nah perpotongan terhadap sumbu X itu kan diperoleh saat Y-nya sama dengan 0. Di sini, si perpotongannya itu satu ditanda, ya di satu yang di positif, ini untuk yang positif, satu di yang negatif. Berarti ini untuk yang A katanya dua positif real, ya. Dua positif real yang berbeda. Padahal di sini ada yang negatifnya. Berarti ini bukan nih, nggak masuk. Ya. Yang B sama dua distinct negatif real solution. Ini dua bilangan negatif yang berbeda. Di sini ada yang positif. Ini pun bukan. Yang C, one positive real solution and one negative real solution. Nah, berarti ini benar ya. Benar, karena di sini ada satu yang negatif, satu yang positif. Untuk yang D, dua real solution that
are not distinct. Nah, ini maksudnya dia punya dua solusi yang real, tetapi tidak berbeda. Maksudnya sama nih nilainya, ya, nilainya sama. Tapi di sini kan nilainya jelas berbeda, saling berjauhan. Berarti ini bukan ya. Dan yang E, dua distinct solution that are not real. Nah, ini maksudnya dia bukan bilangan real, ya. Dia bukan bilangan real, bilangan imajiner. Contohnya yang kayak imajiner kayak gimana? Kayak akar min 1 gitu ya. Atau akar min 4, ini kan nggak ada di dunia nyata ya. Sebutnya bilangan imajiner, ya tidak real, gitu ya. Ini pun salah, ya. Jelas di sini real, dia memotong sumbu sumbu X di dua titik yang berbeda. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, baik kita lanjutkan ke nomor 6 ya, masih berbahasa Inggris ya. Di nomor 6 ini kita punya which of the following describe a true relationship between the function fx seperti ini and gx yang seperti ini ya. Graph below in the standard x, y coordinate plane. Ya. Di sini katanya untuk A-nya fx sama dengan gx for exactly two values of x ya. Fx sama dengan x untuk tepatnya dua nilai x ya yang memenuhi persamaan. Oke, berarti kita bandingkan dulu fx dengan gx ya. Kita tuliskan dulu fx sama dengan gx. Jadi untuk mencari hubungan antara fx dengan gx kita samain aja dulu kayak gini. Terus nanti fx kurangi gx. Jadi si gx-nya kita pindah ruas, fx kurangi gx. Sama dengan apa gitu ya. Oke, fx-nya di sini x min 3 kuadrat tambah 2. Ya, berarti ini dapatnya x kurangi 3 kuadrat. Kita tuliskan dulu, ditambah 2 dikurangi setengah x. Karena dikurangi berarti min ketemu plus dapat min ya. Min 1 sama dengan 0. Ini kita jabarkan dulu. Berarti x dikuadratkan dapat x kuadrat. Min 2 kalikan x kalikan min 3 dapat 6x. Min 3 dikuadratkan dapat 9 gitu ya. Ditambah 2 dikurang setengah x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal kita kalikan 2 aja deh ya, supaya setengah di sini hilang. Berarti dapat 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 18 ditambah 4 dikurangi x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat min 12x min x dapat min 13x. Ya, 18 tambah 4 dapat 22 kurangi 2 dapat 20 ya, plus 20 sama dengan 0. Nah, ini apakah memiliki solusi atau enggak? Nah, kita tinggal cari dengan menggunakan apa? Diskriminan ya, masih ingat ya? D sama dengan apa? B kuadrat dikurangi 4AC. Ini ya diskriminannya. Berarti kita masukkan nilai B-nya di sini min 13. Min 13 kuadrat berapa? 169 ya. Dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C-nya 20. Berarti berapa nih? 169 dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali 20 160. Berarti dapatnya 9. 9 itu lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0, berarti kalau D-nya lebih dari 0, itu artinya apa? Artinya dia punya dua solusi ya, dua solusi atau dua akar. Nah, dua nilai x yang memenuhi untuk fx sama dengan gx ya. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang A ya, fx sama dengan gx for exactly two values of x ya. Ya, jadi itu jawabannya ya, yang A. Oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Di nomor 7 masih bahasa Inggris juga ya. Di sini kita punya a container is 1/8 full of water. After 10 cups of water are added, the container is 3/4 full. What is the volume of the container in cups? Ya nggak apa-apa lah ya, agak sedikit balelol bahasa Inggrisnya. Nggak terbiasa soalnya ya. Oke, di sini katanya, ada sebuah wadah berisi 1/8 penuh air ya, 1/8 penuh air. Kemudian katanya ditambahkan 10 gelas air ya, sehingga, wadah tersebut berisi 3/4-nya ya, 3/4 penuh ya. Yang ditanya itu adalah, volume dari wadah tersebut, tapi dalam gelas ya, dalam bentuk gelas ya, dalam satuan gelas, itu berapa? Oke, di sini kita punya 1/8 penuh air, berarti 1/8 dari volumenya ya. Kita misalkan volume si wadahnya itu V, berarti kita punya 1/8 V. Ditambah
Ini 10 ya, 10 gelas sama dengan, nah 3/4. 3/4 dari volume wadah tersebut. Nah, tinggal kita sederhanakan nih, ini kan bentuknya pecahan. Kita kalikan aja dulu ya, keluar ruasnya dengan, apa namanya itu, dengan 16 ya, dengan 16. 16 bagi 8 dapat 2, berarti ini dapat 2V, ditambah 10 kali 16 dapat 160, sama dengan 16 bagi 4 dapat 4, 4 kalikan 2 dapat 12 V ya. Dapat seperti ini. Nah, 2V-nya kita pindah ruas, dapat 160 sama dengan 12V kurangi 2V dapat 10V ya. Dengan demikian, tinggal bagi 10 dapat 16 sama dengan V. Nah, V itu volumenya ya, berarti volumenya itu adalah 16 dalam bentuk gelas ya, 16 gelas gitulah. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Sekarang nomor 8. Di nomor 8 kita punya which of the following number line graph show the solution set to the inequality tanda mutlak X kurangi 5 kurang dari min 1 ya. Nah, untuk yang di sini nilai mutlak itu kan, apa ya, selalu positif ya. Jadi nilai mutlak itu selalu positif, dia nggak mungkin nilainya negatif. Nah, di sini katanya nilai mutlak ini kurang dari min 1. Apakah mungkin ada bilangan positif yang kurang dari min 1? Nggak mungkin terjadi ya. Ini nggak ada sebenarnya. Jadi di sini, X-nya itu himpunan kosong, ya. Jadi nggak ada nilai X yang memenuhi, karena nilai mutlak itu ya pasti, lebih dari sama dengan 0, nggak mungkin kurang dari min 1. Dengan demikian, jawaban yang tepat nggak perlu kita ngitung-ngitung capek-capek, ya, maka jawabannya adalah yang E, yaitu, himpunan kosong, ya. Oke, sekarang kita masuki soal nomor 9 ya, 2 soal terakhir ya. Kita punya di sini the function y sama dengan sin x and y sama dengan sin x plus a plus b for constant a and b are graphed in the standard x, y coordinate plane below. The function have the same maximum value. One of the following statement about the value of a and b is true. Which statement is it? Ya. Maksudnya gimana sih? Ya, maksudnya katanya, di sini kita punya grafik, katanya grafik Y sama dengan sin X dan Y sama dengan sin X plus A plus B ya, dengan konstanta A dan B-nya. Nah, berdasarkan gambar di bawah katanya. Di sini kita nentuin dulu nih, mana fungsi sin dan mana fungsi sin X plus A plus B. Nah, ini fungsi sin itu biasanya yang melalui titik 0,0 ya. Nah, ini nih, melalui titik ini ya. Berarti fungsi yang ini fungsi sin ya. Jadi yang ini Y sama dengan sin X gitu. Berikutnya berarti fungsi yang kedua, yang ini adalah Y sama dengan sin X plus A plus B. Nah, ini fungsinya. Kemudian katanya fungsi tersebut, ini the function, have the same maximum value. Nah, maksudnya dia punya nilai maksimum yang sama. Di sini, nah di gambar jelas ya, ini nilai maksimum sama nih. Sama ya. Nilai maksimum untuk sin itu berapa sih? Nilai maksimumnya 1 ya, berarti di sini 1 angkanya. Nah, ini sama nih, jajar ya, sama. Di sini yang ditanyakan adalah statement yang benar terkait nilai A dan B ya, terkait nilai A dan nilai B. Nah, karena nilai maksimumnya sama, di sini nilai sin ini maksimumnya 1. Di sini pun sama, mau ada tambahan A ke, mau nggak ada ke, tetap nilai maksimum si sin itu 1 ya. Dengan demikian, tapi di sini ada tambahan B-nya. 1 tambah B, katanya nilai maksimumnya sama dengan 1 juga. Berarti B-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Dengan demikian kita pilih opsi yang ada B-nya sama dengan 0. Yang ada B-nya sama dengan 0 cuma yang A doang. Itu jawabannya yang A. Oke, jelas ya? Jadi nggak perlu ngitung. Cuma analisis-analisis aja lah ya. Ya, alhamdulillah kita sekarang memasuki satu soal terakhir ya, soal 10. Di soal 10 ini kita punya as part of a probability experiment, Hindun is to answer for multiple choice question. For each question, there are 3 possible answer, only one of which is correct. If Hindun randomly and independently answer each question, what is the probability that she will answer the 4 question correctly?
Oke, ya ini maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu adalah kita disuruh nyari peluang dari si Hindun yang akan menjawab 4 buah pertanyaan berbentuk PG ya, pilihan ganda. Cuma pilihan gandanya itu berbentuknya ABC. Di sini ada for each question there are 3 possible answer. Jadi masing-masing pertanyaan itu ada 3 kemungkinan jawab. Jadi misalkan soal nomor satu bla 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 bla, di sini ada A, B, C. Nah, dari A, B, C ini cuma ada satu, only one of which is correct. Maksudnya ada satu yang benar ya. Berarti untuk satu pertanyaan ini, berapa peluang si Hindun itu benar? Ya, peluangnya itu berarti ada satu pertanyaan yang benar dari 3. Berarti peluang benar PB, misalnya peluang benar itu sama aja dengan 1/3. Satu jawaban benar dari 3 pilihan. Ya, jadi sepertiga untuk masing-masing soal. Nah, katanya peluang Hindun, she will answer the 4 question correctly ya, correctly. Korek mah tuh buat itu ya, buat nyalain api ya. Ya, berarti di sini benar, 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 benar. Ya, benarnya ada 4 ya. Berarti benar, kali benar, kali benar, kali benar. Jadi peluang pengen 4-4-nya benar. Berarti ya udah, peluang benarnya berapa ini? 1/3. Berarti ini 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Kaliin semua dapat 1/81. Nah, ini peluang Hindun benar semua itu 1/81. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Ya, jadi selesai sudah untuk yang TPS bagian yang kedua ini ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan jelas ya, walaupun ya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu ya, campur-campur deh ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat mengerti apa yang dimaksud oleh soalnya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya, kita tutup. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.